Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang pertanyaan banyak orang mengenai bagaimana sebenarnya bisa sembuh dari gangguan kecemasan tanpa obat ya. Jadi kalau misalnya di dalam beberapa video sebelumnya saya banyak menceritakan tentang penanganan dengan pengobatan terapi ke psikiater dan beberapa diantaranya menggunakan obat-obatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang masalah yang paling sering ditanyakan, apa yang bisa dilakukan tanpa obat. Sebenarnya memang permasalahan masalah kecemasan itu bukan permasalahan yang tiba-tiba terjadi. Pada dasarnya kita tahu bahwa masalah ini seringkali dikaitkan dengan faktor-faktor yang sudah ada sejak masa kecil. Kalau saya berkaitan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, seringkali saya bertanya dengan mereka, apa yang sudah dilakukan selain daripada pengobatan yang telah saya berikan? Kita tahu bahwa pengobatan gangguan cemas ini berfungsi untuk mengatasi dasar kecemasan yang berada di sistem amigdala, supaya sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengatur tubuh kita, jantung, paru, lambung, otot kita itu menjadi lebih seimbang antara simpatis dan parasimpatisnya. Namun demikian seringkali menjadi kesulitan buat kita juga bagaimana kita bisa mengelola pikiran menjadi lebih baik, dalam artian menjadi tidak lebih cemas. Banyak di antara pasien-pasien saya sebenarnya memang memahami bahwa harus ada yang berubah dari bagaimana mereka memandang kecemasan hal yang ada di dalam hidupnya. Tetapi seringkali kesulitan, karena saya tahu sendiri sebenarnya tidak mudah mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita dan juga kaitannya bagaimana mengubah perspektif pola pikir kita. Wajar saja ketika orang pertama mengalami gangguan kecemasan itu ada yang sudah di usia 40-an. Dan kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang mengubah perilaku di atas usia 40, itu sangat sulit. Awal pertamanya memang kita harus menetapkan dulu apa nih yang mau kita ubah. Maka daripada itu biasanya ketika kita berkonsultasi atau yang beberapa teman ke psikolog, mereka juga berupaya untuk melis dulu nih hal-hal yang seringkali menjadi problem. Ada misalnya apakah terlalu kecemasan yang berkaitan dengan keluarga, atau mungkin kecemasan yang berkaitan dengan kesehatan, atau seringkali tiba-tiba timbul kecemasan yang tidak rasional. Semuanya itu dicatat dan diupayakan untuk mencari dasarnya serta bagaimana mengatasinya. Pada banyak kasus sebenarnya kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan gangguan cemas itu sendiri berjalan pelan-pelan yang tanpa kita sadari. Ini sebenarnya yang pada beberapa orang seringkali menjadi salah satu dilema. Karena ternyata apa yang dia lakukan selama itu seringkali menjadi penyebab dari gangguan cemasnya. Contoh yang paling sering adalah tentang pekerjaan. Pekerjaan kita ini, kita tahu bahwa sejak muda mungkin kita berupaya untuk lebih kuat terhadap stres. Di dalam masa awal karir kita bekerja setelah lulus sekolah, kita berupaya untuk menjadi orang yang kuat dan tahan terhadap stres dan mampu mengatasi segala macam rintangan di dalam hidup kita. Namun tentunya tidak mudah demikian, karena perlu latihan. Jadi sebenarnya kalau dibilang pengalaman adalah guru kehidupan yang paling penting, tidak salah juga. Karena orang itu belajar dari pengalamannya terus-menerus sampai akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Namun kita tahu tidak semua masalah yang kita hadapi itu bisa kita perbaiki ataupun kita bisa adaptasi segera.
banyak di antara masalah-masalah kehidupan kita ini sebenarnya malah tetap ada di dalam kehidupan kita dalam jangka waktu yang lama. Kita tahu itu masalah, kita pengen mengatasi masalahnya, tapi nggak mampu. Ini karena kaitannya dengan banyak orang. Nah, kalau demikian, biasanya yang disarankan adalah kita menerima keadaan tersebut. Kita mempunyai kerelaan hati untuk bisa menerima kenyataan itu. Dan ini yang susah. Artinya kalau bicara tentang ikhlas itu nggak gampang, lebih gampang ngomongnya doang, tapi melakukannya sulit. Jadi kalau misalnya contoh permasalahannya itu adanya di dalam keluarga. Misalnya si ibu dan bapak pasangan ini punya masalah. Maka permasalahan ini akan terbawa terus kalau misalnya mereka tidak bisa mengatasi keluarga ataupun masalah yang berkaitan dengan keluarga ini. Jadi fluktuatif keadaan di dalam kehidupan kita itu seringkali tidak mampu kita atasi, lebih karena kita tuh susah untuk mencoba mengatasi masalah tersebut. Jadi ketika itu terjadi, yang paling penting untuk diupayakan adalah bagaimana kita bisa ikhlas menerima. Nah, pertanyaannya adalah sebaiknya apa yang mesti dilakukan? Kalau kita cuman ikhlas doang berarti kita menyerah dong, Dok. Setiap orang punya hal yang berbeda. Jadi kalau saya mengupayakan kepada pasien saya untuk berupaya mengenali dirinya sendiri, tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, setidaknya kita tahu untuk mengurangi resiko. Karena ada beberapa orang yang memang secara umum tuh sengaja berada pada resiko tersebut. Jadi dia itu berupaya untuk belajar, tetapi ketika dia mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang penuh resiko. Dan inilah yang membuat hidupnya itu tidak pernah mengalami kedamaian. Karena ketika resiko itu diambil, apapun itu ya, saya kira teman-teman ataupun Bapak Ibu serta saudara sekalian ini bisa memahami bahwa banyak sekali resiko-resiko di dalam kehidupan kita yang kita sudah tahu resikonya, kita sudah tahu ini bakalan bikin kita susah, tapi kita ambil juga. Entahlah banyak alasan, karena ya namanya juga manusia, ya namanya juga pengen, jadi banyak hal. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Bisa berkaitan dengan masalah keluarga, bisa masalah uang, bisa masalah karir, dan banyak, bisa sekolah, dan banyak hal lainnya. Tapi kita tahu kadang-kadang mengambil risiko atau sesuatu yang penuh risiko itu akan membuat otak kita lebih bekerja daripada biasanya. Sehingga ketika kita berharap kestabilan, sedangkan kita mengambil suatu tindakan risiko yang biasanya menghasilkan berbagai macam faktor ke depannya, itu nantinya kita nggak sadar tubuh kita tuh terus-terusan berada pada kondisi yang tense. Karena kita tahu nih, suatu saat kita harus menghadapi permasalahan itu. Nah, inilah yang menjadi problem ketika si pasien suka bertanya, mengapa dok ya, sudah makan obat, sudah berupaya untuk menenangkan diri, tapi kok terus-terusan ada ketidaknyamanan di dalam diri saya. Saya lihat ini lebih dikarenakan karena faktor-faktor tersebut. Jadi orang itu seringkali kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaannya dikarenakan karena sebenarnya dia sudah menempatkan masalah itu terus-terusan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi setiap hari itu ada hal-hal yang bisa memicu dia untuk menjadi dia berpikir terus. Jadi kayaknya sih seolah-olah nggak ada pikiran, tapi ternyata itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam proses terapi kadang-kadang kita meminta, coba pikirkan baik-baik apa yang menjadi problem di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memahami itu, lakukanlah sesuatu setidaknya untuk mengurangi hal tersebut. Karena kalau tidak, maka kecemasan itu akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Dan ketika sudah terjadi serangan panik, biasanya itu artinya amigdala di otak itu sudah kelewatan bebannya dan akhirnya memicu sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatisnya menjadi tidak seimbang dan terjadilah gejala panik pertama. Jadi
dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbicara hal-hal yang masih semuanya kita alami. Saya sendiri juga masih berupaya untuk bisa mengatasi hal-hal di dalam kehidupan saya. Tapi selalu saya upayakan untuk menyederhanakan pikiran dan hal-hal yang berada di dalam lingkungan saya. Tidak terlalu banyak berpikir secara kompleksitas yang besar, karena kadang-kadang itu menjadikan saya juga mengalami kesulitan untuk menghadapi masalah yang banyak. Kalau kita menghadapi masalah cuma 2-3, mungkin akan berbeda kalau kita menghadapi masalah 10. Tapi dok, kan saya pengen lebih maju dok, saya pengen maju lebih naik kelas supaya saya bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dan memenuhi tantangan. Ingat, tidak semua orang bisa menghadapi tantangan secara sekaligus dan tiba-tiba. Jadi Anda perlu belajar memahami diri Anda sendiri. Apakah kita bisa belajar untuk naik kelas lagi? Atau kita berupaya untuk tetap berada pada kecukupan kita di posisi kita sekarang? Semuanya tergantung kita. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu aware, eling dengan diri kita. Dan kita berharap akan menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan tentunya terhindar dari masalah-masalah kejiwaan terkait depresi dan cemas. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap sehat jiwa dan raga. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like kalau memang dirasakan bermanfaat.